Sekarang posisi kita adalah di suatu lembah sungai, ya, di sungai kecil, ya. Tapi kali ini adalah sungainya tidak terlalu banyak airnya. Tapi kalau dalam kondisi banjir, dia airnya bisa tinggi. Tapi kalau dalam kondisi sekarang karena tidak banjir, jadi tidak terlalu banyak airnya. Titik kita di sini adalah kira-kira hanya 10 meter dari dimana tadi dijelaskan tentang geomorfologi, tentang atau benang alam, tentang Jatibungkus, daerah Jatibungkus. Ya, jadi kita sudah menentukan lokasinya, kita tinggal jalan 10 meter, kita sampai ke titik ini. Nah, di titik ini kita temukan beberapa macam batuan, berupa bongkah-bongkah, ya, berupa bongkah-bongkah yang besar sekali, ada yang sebesar kerbau, ada yang sebesar ini ya, dan ada juga yang bukan berupa bongkah. Kalau yang tidak berupa bongkah berarti kita ketahui bahwa batuannya adalah batuan yang in situ, batuan yang tidak mengalami transportasi. Sedangkan bongkah-bongkah ini adalah hasil transportasi. Nanti kita buktikan apakah bongkah-bongkah ini sama dengan batuan yang saya pukul ataukah berbeda. Nanti akan kita buktikan. Ya. Kalau kita lihat batuan di sini, ini adalah merupakan suatu singkapan batuan. Singkatan batuan pada jeram sungai. Sungai kalau tidak ada gangguan apapun tidak akan terjadi jeram. Jadi kalau ada jeram berarti ada gangguan. Gangguan apa yang menyebabkan terjadinya jeram? Ya. Jadi kalau sungai normal adalah biasa alirnya tanpa ada air terjun atau jeram ya. Tapi di sini ada jeram kecil. Dan ternyata batuan yang tersingkap di sini adalah batuan yang hancuran, berupa hancuran batuan. Jadi merupakan batuan yang hancur-hancur, ya, hancur-hancur dengan fragmen. Fragmen itu yang berukuran macam-macam, ya, dari ukuran halus sampai ukuran kasar. Tetapi fragmen itu terikat oleh suatu semen, ya, terikat oleh semen. Di sini bongkah-bongkah ini diikat oleh semen, tetapi dia bukan hasil transportasi. Bukan hasil transportasi. Kalau dia hasil transportasi pasti ada sortasi, ada rounding, ada bentuk butir ya, semuanya itu. Tapi kalau di sini karena bukan hasil transportasi, dia bentuknya macam-macam dan ukurannya juga macam-macam. Ada fragmen, ada matrik, ada semen. Tetapi ternyata di sini fragmen, matrik, dan semen adalah mempunyai komposisi yang sama. Jadi komposisi fragmen, matrik, dan semen itu sama. Karena adanya jeram, terus adanya batuan yang hancur-hancur, kita duga bahwa di sini adalah zona sesar atau zona frakturasi karena sesar. Atau sesar itu adalah patahan, karena ada patahan ya. Jadi terjadinya jeram itu adalah satu indikasi bahwa di situ terjadi adanya patahan. Nah di sini fragmen, matrik, semennya sama, tetapi bukan hasil transportasi. Karena apa? Karena ini adalah batuan yang terhancurkan oleh karena proses tektonik. Kemudian batuan yang halus dia mengalami kristalisasi. Sehingga dia akan menjadi batuan yang padat lagi. Ya, tapi dia sudah ada proses yang mengganggu dia, sehingga dia terjadilah hancur-hancuran. Jadi yang menjadi semen, matrik, dan fragmennya adalah material yang sama dari batuan yang sama yang dipengaruhi adanya proses tektonik. Di sini semen adalah hasil rekristalisasi. Jadi hasil rekristalisasi dari material-material yang berukuran halus karena adanya pengaruh temperatur dan tekanan yang tinggi. Ya, karena pengaruh tekanan yang tinggi sehingga dia akan akan mengkristal. Nah, kristal ini dari kristal yang sudah ada. Jadi disebut sebagai hasil kristalisasi. Sedangkan komposisinya tadi kan saya bilang ini dari batuan yang sama. Tadi kalau kita kasih HCl nanti ya kita coba pakai HCl,
ternyata dia berbuih. Kalau dia berbuih semuanya berarti dia dari batuan karbonat. Dengan kata lain, fragmen, matrik, dan semennya adalah karbonat. Ya, semen, matrik, dan semen karbonat hasil karena proses tektonik. Karena dia hasil karena proses tektonik, maka dia disebut sebagai breksi. Breksi apa? Ya kan? Kalau breksi ada breksi sedimen. Kalau sedimen hasil transportasi. Kalau ini tidak transportasi karena proses tektonik. Sehingga di sini disebut sebagai breksi tektonik. Breksi yang dilakukan karena proses tektonik. Tetapi kenapa dia disebut breksi? Karena ada fragmennya yang besar-besar, ada matriksnya, dan terikat oleh semen hasil rekristalisasi. Tapi masih nampak batuan aslinya. Ya, batuan aslinya menjadi fragmen, masih kelihatan batuan aslinya. Makanya kita sebut sebagai breksi. Breksi apa? Breksi tektonik atau sering disebut sebagai breksi kataklastik. Ya, jadi kalau ada air terjun, ada breksiasi, breksiasinya bukan karena sedimentasi, boleh kita duga itu adalah suatu zona sesar. Nah, batuannya yang terjadi di situ adalah batuan hasil dari proses tektonik. Kalau hasil proses tektonik, dia berarti masuk dalam batuan metamorfose dislokasi. Metamorfose dislokasi. Dan nama batuannya bisa kita namakan adalah batu gamping, tetap batu gamping karena semua karbonatan, ya. Batu gamping tektonik atau batu gamping kataklastik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan bisa diterima. Sedangkan yang border-border di bawah ini, border-border ini ternyata tidak berbuih, berarti dia bukan karbonat. Berarti dia batuan ini berasal dari hulu, ya. Berarti di sini dulu pernah ada suatu tenaga yang sangat besar sehingga bisa membawa boulder-boulder ini. Jadi kalau kita melihat yang di bawah ini, boulder-boulder ini adalah hasil transportasi. Kalau hasil transportasi berarti masuk dalam sedimen, sedimen aluvial, ya, karena hasil transportasi. Sedangkan yang di bawah ini karena dia hasil dari tektonik, jadi menjadi breksi tektonik. Batu gamping breksi tektonik atau breksi tektonik gamping, ya. Breksi tektonik gamping. Jadi nama itu sebenarnya nama itu mencerminkan dari komposisinya dan proses terjadinya. Ya. Mau dibolak-balik boleh, tapi di situ akan mengandung proses terjadinya dan komposisinya. Bidang, ya, ini suatu bidang yang bisa diukur arah. Jadi kita nggak tahu nanti arahnya sampai kemana, tapi paling tidak di sini ada data bahwa di sini ada titik yang menunjukkan adanya proses tektonik. Nah, kalau kita tes dengan HCl, baik fragmen, matriknya, dan semennya semuanya berbuih. Berarti dia berasal dari satu macam batuan yang mengalami proses tektonik. Oke, cukup. Kemudian kita ukur arahnya, ya, sip. Oke, berapa? North 275 dengan dip hampir vertikal. Kalau kita melihat dari sisi ini vertikal, ya. Jadi dengan kata lain bahwa sesar di sini adalah sesar yang dipnya hampir vertikal. Nah, dengan gemercik air ini kita tahu bahwa di sini ada jeram. Nah, jeram ini salah satu tanda bahwa di sini ada sesuatu yang terjadi pada daerah ini. Khususnya untuk batuannya mengalami proses tektonik. Kita sekarang berada pada suatu lokasi yang kita sebut sebagai Bukit Jati Bungkus. Kalau tadi secara geomorfologi kita lihat, ya,
Bukit Jati Bungkus itu kelihatan itu seperti conical hill ya. Nah sekarang kalau kita masuk ke bukit itu sendiri ya, pertama di bagian bawah itu tadi diceritakan ada bidang sesar ya, di situ terjadi tektonik. Nah kalau kita naik lagi kira-kira 50 meter, kita naik ke atas, kita akan menjumpai batuan yang berbeda. Batuan itu berupa bongkah-bongkah seperti ini ya. Dan bongkah-bongkah seperti ini bukan boulder, tetapi ini adalah batu gamping yang teksturnya non-klastik. Artinya batu gamping ini terjadi karena pertumbuhan terumbu karang di laut. Jadi terumbu karang itu dia berkoloni dan dia akan tumbuh di laut, dia akan membentuk batu gamping. Dan batu gampingnya adalah seperti ini. Ya, karena dia terbentuk di tempat itu, maka kita sebut sebagai batu gamping non-plastik. Karena dia tidak mengalami unsur transportasi. Jadi dia terbentuk di sini dan dia sekarang ada di sini. Ya. Tetapi dia terbentuknya dulu pada lingkungan laut. Nah, lingkungan laut yang bagaimana yang memungkinkan bisa tumbuh berkembangnya binatang karang? Itu dari beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama, kedalaman dari air laut, kedalaman laut tempat tumbuhnya binatang karang itu kurang dari 40 meter. Artinya pada kedalaman itu sinar matahari diharapkan masih bisa tembus air laut. Ya. Jadi antara 20 sampai 40 meter kedalamannya. Kemudian salinitas. Jadi kadar garam air laut itu sendiri juga tertentu. Tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah. Ya. Jadi dia harus memenuhi suatu persyaratan tertentu. Selain itu, arus dan gelombang di laut itu juga harus tenang. Nah, kalau ketiga syarat tersebut, minimal 3 syarat tersebut terpenuhi, barulah dia bisa tumbuh terumbu karang tadi. Nah, terumbu karang tadi ya, akhirnya dia akan terangkat ya, karena tenaga endogen dia akan terangkat dan dia akan mati. Nah, karena dia mati, maka dia tidak tumbuh lagi seperti sekarang. Terangkat jauh ke atas permukaan air laut. Seperti sekarang ini kita lihat kondisi dari Bukit Jati Bungkus ini, tempat terdapatnya terumbu karang ini mempunyai ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan air laut. Ya. Nah, ini merupakan batuan sedimen non-plastik, artinya dia terbentuk di tempat itu dan dia tidak mengalami proses transportasi. Sehingga di dalam kita mendeskripsi batuan terumbu karang, batuan sedimen non-plastik ini, ya, ini pertama kita lihat dari strukturnya. Strukturnya jelas dia masif dan keras sekali, ya. Ini cukup keras, ya. Hampir-hampir seperti batuan beku, ya. Karena dia kristalin, ya. Teksturnya kristalin atau berfosil. Kadang-kadang di sini ada fosil-fosilnya, ya. Dan fosil itu adalah fosil-fosil yang umumnya fosil laut dangkal. Ya. Nah, komposisinya ya kristalin, hampir semuanya terdiri dari karbonat. Ya. Sehingga kalau kita beri HCl, ya, maka dia akan kelihatan akan bereaksi dengan HCl tersebut. Ya. Coba bisa kita lihat di sini. Ya. Nah, ini menunjukkan putih-putih ini adalah busanya, buihnya, hasil reaksi dari CaCO3 ya, dengan HCl akan mengakibatkan terjadinya buih. Ya. Buih itu sebagai suatu pertanda bahwa dia mengandung karbonat. Nah, kemudian kenampakan yang paling umum kalau kita lihat pada terumbu karang ini
Ini saudara bisa lihat dari bawah tadi naik ke atas itu seperti bongkah-bongkah ya. Dan bongkah-bongkah itu sebetulnya satu dengan yang lain saling terhubung. Bahwa di tengah-tengahnya ada tanah sudah tertimbun, itu adalah karena erosi dan pengendapan yang menimbun antara bongkah-bongkah tadi. Ini sebetulnya satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Nah, kemudian pada daerah terumbu ini nanti akan berkembang menjadi daerah kars. Nah, ciri umum daerah kars itu biasanya dia akan muncul ya, terbentuk gua-gua ya. Dan gua-gua itu bisa di atas permukaan seperti ini. Kita lihat itu bagian belakang itu juga sebetulnya semacam gua meskipun dia tidak dalam, tapi ada juga gua yang terbentuk di bawah tanah sana ya. Nah, terbentuk di bawah tanah dan biasanya dia juga akan dialiri oleh suatu aliran air yang nanti akan kita sebut sebagai aliran sungai bawah tanah yang melewati daerah kars ini. Jadi pada terumbu karang ini yang sudah terangkat ke atas ini ya, ini bisa juga terjadi retakan-retakan, dan retakan-retakan itu akan bisa terisi oleh larutan-larutan karbonat ya. Bisa kita lihat retakan tadi ya, terisi oleh larutan-larutan karbonat, dan dia akan membentuk suatu kristal-kristal karbonat. Nah, kalau ini berjalan terus, berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun bahkan berjuta tahun, maka dia akan menetes ke bawah, dan tetesan itu akan mengakibatkan terbentuknya stalaktit ya. Stalaktit itu yang ada di atap ya, di atap dari gua ini ya. Nah, nanti tetesan itu juga akan jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah, dan dia masih mengandung karbonat juga, dan dia lama-lama dalam skala waktu geologi jutaan tahun itu akan membentuk stalagmit ya. Jadi itu yang disebut sebagai stalagmit dan stalaktit. Ini adalah awal muasal dari terbentuknya stalaktit dan stalagmit ya. Nah, kalau stalaktit dan stalagmit tadi bertemu, itu nanti akan menjadi tiang kapur namanya ya. Jadi di sini kita tunjukkan bagaimana awal mula terjadinya suatu stalaktit dan stalagmit di dalam gua batu kapur. Di sini kita lihat juga ya, butiran-butiran itu adalah butiran-butiran yang berupa fosil ya. Fosil tadi kecil-kecil, dan itu berupa butiran-butiran, dan itu fosil apa? Itu hanya bisa dilihat dari mikroskop ya. Nah, bahwa dia hidup itu tadi sudah kita jelaskan, itu ada di laut dangkal dengan syarat-syarat salinitas, kedalaman dan sebagainya yang tertentu. Jadi sekali lagi ini adalah contoh dari batuan sedimen non-plastik dari terumbu karang. Komposisi utama adalah dari gamping, kalsium karbonat. Nah, bukti bahwa dia mengandung karbonat tadi sudah kita berikan HCl dan dia berbuih. Kemudian ini sifatnya in situ karena dia tumbuh berkembang di daerah ini dan tidak mengalami transportasi, sehingga di dalam teksturnya tidak ada lagi itu sortasinya bagaimana, pembundarannya bagaimana dan sebagainya. Teksturnya adalah kristalin ya, karena ini semua berupa kristal-kristal dari karbonat tadi ya. Jadi ini bisa berkembang cukup besar, tetapi pada umumnya dia berkembangnya merupakan suatu koloni-koloni dan akhirnya membentuk suatu conical hill. Jadi bukit-bukit yang berbentuk kerucut. Nah, kalau
Di sini tadi memang ada beberapa, tapi yang paling besar adalah di sini. Ini kita lihat tadi berupa suatu kerucut yang terpisah satu dengan yang lainnya. Itu adalah ciri khas daerah Kars. Kemudian untuk deskripsi, strukturnya jelas ini masif, keras, kompak, ya. Kemudian teksturnya itu kristalin, dan kadang-kadang kita bisa melihat juga di situ ada fosil, jadi kristalin, berfosil juga bisa. Komposisi utama adalah batu gamping, ya. Jadi ini contoh batu sedimen yang non plastik. Terima kasih.